Господи Иисусе Христе, yang ke-32 itu ya, 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, tentang hal itu, tentang kebangkitan itu, kami semua, siapa kami semua di sini? Para rasul adalah saksi. Mereka tidak memberitakan ini dan ini, yang diberitakan hanya satu, Yesus yang telah bangkit. Jelas ini ya. Kita baca juga Kisah Rasul 3:15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kami hidup, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Nah, dan Paulus tadi ingat mengatakan yang pertama-tama kali adalah aku beritakan padamu adalah bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dia bangkit dari orang mati. Itu loh intinya Injil. Oleh karena itu ajaran tentang siapa Kristus ini dan penjabarannya itu yang menjadi inti dari pemerintahan para rasul di zaman itu, yang disampaikan dari mulut ke mulut. Ingat, Alkitab Perjanjian Baru belum ada, tidak mungkin mereka ngutip apa-apa. Ya, kita kan enggak. Oh, Alkitabiah itu lah. Memang tidak ada Alkitabnya, Alkitabiah dari mana? Ya loh. Jadi mereka menyampaikan itu sebagai berita. Makanya Injil itu bukan buku. Injil itu dari kata Yunani evangelion. Kata Injil atau Injil itu berasal dari bahasa Ethiopia, wangel. Dari wangel itu berasal dari bahasa Yunani, evangelion. Evangelion itu artinya berita, sukacita. Nah, kalau itu berita berarti disampaikannya secara lisan, ya. Jadi sebelum ada kitab yang namanya Perjanjian Baru, orang Kristen hidup dari ajaran para rasul, ajaran lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut. Buku Perjanjian Baru yang pertama ditulis bukan Injil Matius, 1 Tesalonika, dan itu ditulis tahun 58. Padahal Kristus naik ke surga tahun berapa? Tahun 33. Berarti selama 25 tahun gereja Kristen pertama tidak memiliki dokumen tertulis apapun, apalagi kitab namanya Perjanjian Baru. Tidak ada. Orang suratnya aja baru ditulis tahun 58. Pengumpulannya masih membutuhkan waktu lebih lama lagi gitu kan. Itu pun baru 1 Tesalonika. Jelas ya saudara ya. Makanya kita lihat bagaimana itu sampai menjadi dituliskan. Ada beberapa penyebab. Kita baca dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Stop. Jadi yang terjadi apa dulu? Ada peristiwa. Ya kan? Peristiwa itu jadi berita, ya kan? Berita itu ada orang yang berusaha nulis, banyak yang mau berusaha nulis. Mana dulu? Tulisannya atau peristiwanya dulu? Peristiwanya ada dulu. Peristiwa apa kira-kira? Peristiwa tukang kayu disalib, dikubur, bangkit. Nah itu peristiwa itu yang dimaksudkan. Ya, ada peristiwa dulu, lalu jadi berita. Berita ada yang berusaha untuk menulis, tapi tidak sampai kepada kita. Entah tulisannya mana ya? Terus seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Siapa yang apa yang diberitakan? Berita itu disampaikan kepada kita, kepada Lukas dan komunitasnya. Terus
Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Nah, jadi peristiwa tadi menjadi berita disampaikan kepada Lukas dan orang teman-temannya di situ dan Theophilus. Yang nyampaikan siapa? Orang yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa mereka? Para rasul. Jadi orang Kristen mula-mula itu mendengar ajaran rasul secara lisan. Terus? Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa. Nah, karena ada beberapa cerita itu, akhirnya Lukas memutuskan untuk apa? Menyelidiki. Apa yang diselidiki? Peristiwa itu. Di mana menyelidikinya? Terus kan? Dengan seksama dari asal mulanya. Berarti dia pergi ke Yerusalem. Waktu Yerusalem dan Paulus mungkin ketemu Maria, bu, waktu malaikat Jibril datang itu gimana sih bu? Maria cerita, ditulis. Ke tempatnya Pak Zakius. Pak Zakius kan ada orang pendek, waktu melihat Yesus panjat itu gimana? Zakiusnya cerita, ditulis. Itu ya, gambarannya seperti itu. Dia tanya sama pelaku-pelaku sejarah itu. Lalu aku mengambil keputusan untuk membukukannya. Nah, dari penyelidikan itulah dia mengambil keputusan untuk membukukan. Barulah terjadi namanya Injil Lukas. Jelas ini ya? Ini salah satu. Yang lain, yang mendorong akhirnya berita tadi dituliskan. Yang lain kita baca 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang kedua. Ayatnya sebentar ya. 2 Petrus pasal yang kedua. Ayat 12, pasal 1 ayat 12. Pasal 2 Petrus 1 ayat 12-13. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Terus? Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan lemah tubuhku ini. Terus? Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitakan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Petrus tahu dia akan mati. Sebentar lagi akan mati meninggalkan kemah tubuhnya. Dan dia ingin mengingatkan semua itu. Dan menurut tradisi dikatakan, akhirnya ada orang yang disuruh menuliskan apa yang dibuat Petrus. Itulah muridnya. Siapa muridnya Petrus? Markus. Ditulislah Injil Markus yang berasal dari khotbahnya yang disampaikan Petrus. Jadi Injil Markus ditulis oleh perintah Petrus kepada Markus atas apa yang dia ingin disampaikan. Kalau dia mati, jangan sampai lupa orang atas peristiwa yang disampaikan secara lisan itu. Jelas ya? Jadi Matius punya sendiri anunya. Kalau Matius menulisnya nggak ada dijelaskan di sana, tapi dia menulis untuk kelompok-kelompok Yahudi, mantan Yahudi. Makanya dia mengutip banyak sekali perjanjian lama untuk membuktikan bahwa Yesuslah yang menggenapi kitab suci itu. Makanya di dalam perjanjian lama Injil Matius banyak sekali kutipan-kutipan perjanjian lama. Injil Yohanes sesudah kebangkitan Yesus, dia menjadi uskup, menjadi pimpinan gereja di Efesus dan sekitarnya. Makanya kitab Wahyu itu ditulis kepada 7 gereja. 7 gereja yang ada di sekitar itu, yang dipimpin oleh Yohanes di Turki sekarang, ya, dipimpin oleh Yohanes. Waktu itu Bunda Maria ikut sama Yohanes di Efesus. Saya sudah berkunjung ke tempat di mana Yohanes dan Bunda Maria pernah hidup di atas gunung. Masih ada rumahnya. Akhirnya Bunda Maria pulang ke Yerusalem, dia mati di Yerusalem. Dia nggak mau mati di tempat lain. Ya. Nah ini Yohanes yang menulis itu. Jadi akhirnya ini Injil-Injilnya ditulis untuk tujuan-tujuan yang praktis supaya orang mengingat ajaran-ajaran.
Pertanyaannya. Nah, kalau surat-surat kenapa ditulis? Karena ada masalah. Korintus ada masalah. Maka berdasarkan menimba dari tradisi lisan tadi, nah ini namanya tradisi lisan. Jadi jangan takut dengan kata tradisi, karena kita mengajarkan tentang tradisi. Tradisi itu dari kata bahasa Latin tradire, traditio menjadi bahasa Belanda tradisi, menjadi bahasa Indonesia tradisi. Dan traditio itu berasal dari bahasa Latin tradire. Tradire itu ada pengoperalian, sesuatu yang diperalihkan dari bapak pada anak, anak pada cucu. Nah ini namanya tradire. Nah Injil itu dia diperalihkan seperti itu, dari Rasul kepada muridnya, muridnya kepada murid-muridnya, murid dan berikutnya. Nah itulah namanya tradire, namanya tradisi. Jadi jangan banyak orang keliru, tradisi itu artinya tradisi budaya, dukun, dan bukan itu, kamu salah ngerti gitu, bukan itu yang dimaksud. Tradisi dalam Alkitab bahasa aslinya adalah paradosis. Paradosis itu sesuatu yang diperalihkan, ya. Ajaran ini disampaikan secara paradosis. Coba baca 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai ajaran-ajaran, padahal bahasa aslinya itu bunyinya tradisi. Mungkin karena orang Indonesia anti dengan kata tradisi sehingga kata ini diterjemahkan seperti itu. Makanya sekarang kita harus mengubah cara kita pikir kita, jangan kitab suci dipaksakan supaya dengan bias kita, jangan gitu. Kitab suci harus bunyinya tidak terjemahkan seperti itu, gitu kan. Coba saya baca dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 dari bahasa aslinya supaya kedengaran kata-kata itu. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15 dikatakan begini. Araun adelphi, oleh karena itu saudara-saudara, stikete, berdirilah kalian, kekratite, dan peganglah kalian tas paradosis, tradisi-tradisi, bukan pengajaran. Pengajaran itu bahasa aslinya didaskalia, bukan paradosis. Nah di sini bunyinya paradosis, bukan pengajaran. Ya, saya tidak tahu kenapa LAI mengubah terjemahan ini, yang seharusnya tradisi menjadi pengajaran. Ya, baik. Saya baca lagi. Araun adalah kata saudara, berdirilah kalian dan peganglah kalian tas paradosis, tradisi-tradisi, as bagaimana identitas kalian telah diajar, ite dialogu, baik dengan kata-kata, lisan, ite di epistolis imon, maupun dengan surat-surat kiriman kami. Jadi tradisi ajaran Rasul ini akhirnya bentuknya jadi dua, yang secara lisan dengan mulut, yang tertulis dengan surat. Yang lebih dulu mana dulu kalau ini? Lisan dulu. Yang tertulis inilah nantinya menjadi kitab suci perjanjian baru. Yang lisan kemana? Yang masih ada dipraktekkan dalam wujud ibadah-ibadah yang tetap dipelihara di gereja ortodoks sekarang. Kita ada ajaran dalam gereja ortodoks tetap mempertahankan ajaran itu sampai sekarang gitu loh, yang berasal dari para rasul itu, dan diubah dan dikurangi. Jelas ini ya? Jadi masih ada tradisi itu, bukan tradisi budaya, tradisi rasul. Baik. Nah disitulah saudara, pada akhirnya ketika para rasul meninggal, mereka menyebar kemana-mana mengabarkan Injil, dan ada hal yang kita tidak tahu, umpamanya sampai siapa yang mengabarkan Injil ke tempat-tempat yang lain itu. Umpamanya disebutkan tentang, coba kita lihat 2 Petrus atau 1 Petrus lah, 2 Petrus belakang.
2 Petrus atau 1 Petrus? 1 Petrus pasal 1. Ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Juga ada orang Kristen di situ kan? Yang nyebarkan siapa? Tidak tahu kita. Ya, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, dan tempat-tempat lain yang disebutkan dalam kitab suci. Yang kitab suci itu sendiri tidak memberikan keterangan. Kita tidak tahu siapa yang itu. Dalam tradisi gereja yang tetap disimpan dalam gereja Ortodoks, ada keterangan-keterangan itu. Disimpan dalam buku ini yang kami punya, dalam gereja Ortodoks. Namanya Sinaksarion. Sinaksarion itu adalah kisah dari para orang-orang kudus dari dulu, para pahlawan-pahlawan iman, yang selalu dibaca dalam gereja Ortodoks untuk mengingatkan bahwa kamu punya nenek moyang rohani, para rasul, para kudus dalam itu. Namanya kitab Sinaksarion. Ini hanya untuk bulan September ya. Jadi ada 12 buku setebal ini yang mengandung isi cerita-cerita dari orang-orang ini dari zaman pertama sampai zaman sekarang. Dan ini dibaca oleh gereja Ortodoks. Kenapa? Kita nggak mau terputus daripada sejarah kita. Jas merah, jangan lupa pada sejarah. Ya, kita tidak mau putus dari sejarah itu. Sejarah dari mana asal usulnya kekristenan. Jelas ini ya. Makanya kami tahu itu karena ada catatannya, dan itu dibaca terus, dibaca dalam ibadah itu, dalam waktu tertentu dibaca dan diingatkan. Ini loh, nanti ada begini, itu ada di sini. Baik, nah, para rasul akhirnya menyebar kemana-mana. Nah, waktu itu yang menjadi pimpinan kan Petrus tadinya, tapi kelihatannya di gereja Yerusalem terjadi semacam perebutan kekuasaan. Namanya orang, biarpun rasul masih orang, ya, sehingga terjadi perebutan kekuasaan antara Petrus dengan familinya Tuhan Yesus, Yakobus. Akhirnya Yakobus itu pelan-pelan menggeser kedudukan Petrus di Yerusalem. Ini kelihatan ketika Petrus ditangkap dan akhirnya keluar. Kita baca dalam Kisah Rasul 12. Kisah Rasul 12 ayatnya yang ke, coba kita baca mulai ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Dia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya dia membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Kenapa Petrus minta supaya diberitakan pada Yakobus? Menunjukkan pada saat ini Yakobus sudah mulai punya kekuasaan di gereja Yerusalem. Dan Petrus, begitu kuatnya Yakobus, sampai Petrus takut dengan orang-orang kelompok Yakobus ini. Karena orang-orang kelompok Yakobus ini adalah orang-orang yang masih mempertahankan Taurat. Dan dianggap
Petrus terutama Paulus mengkhianati agama Yahudi, sehingga mereka sebagai orang yang bersunat, mereka tidak diizinkan makan bersama dengan orang tidak bersunat. Dan menurut sejarah, akhirnya Petrus meninggalkan Yerusalem pergi ke Antiokhia. Dan waktu Petrus yang kelompoknya Yakobus pergi ke Antiokhia, di situ kelihatan bagaimana Petrus tidak punya kekuatan apa-apa terhadap kelompok ini. Galatia 2:11. Galatia 2:11, tolong bacakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Ada kalangan Yakobus, ada kalangannya Paulus, satu gereja tapi ada kelompok-kelompok gitu. Bukan ini gereja macam-macam, enggak ya, satu gereja Rasulia itu. Ada perbedaan-perbedaan pemahaman gitu ya. Terus ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. nah, tadinya Petrus dan kelompoknya makan sehidangan dengan orang-orang yang tidak bersunat, dia nggak menjadi masalah. Ya terus, Tetapi setelah mereka datang, setelah kelompok yang sudah datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut. Nah, di sini kelihatan. Meskipun Petrus tadinya itu adalah ketua para rasul, pada zaman ini sudah mulai ada pergeseran. Pergeseran, dia bukan lagi yang berkuasa di Yerusalem, dia ketakutan kepada keluarganya Tuhan Yesus, si Yakobus ini. Itulah sebabnya waktu akhirnya terjadi konsili pertama di Yerusalem, konsili itu kumpulan para pimpinan gereja untuk menentukan suatu masalah. Ya, dan itu akhirnya digunakan dalam gereja purba. Kalau ada masalah-masalah doktrinal, selalu ada kumpul bersama-sama, namanya konsili dalam bahasa Latin atau sinode. Kita lebih kenal dengan nama sinode ya. Ada pertemuan sinode. Ini kita lihat, coba kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Itulah konsili pertama. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-1 dan 2. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan Yudea itu Yerusalem ya. Antiokhia waktu itu di mana Paulus berada menjadi guru. Terus dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. nah ini orang ini mempertanyakan, kamu harus disunat, kamu harus mengikuti adat istiadat Musa. Inilah orang-orang Yahudi yang jadi Kristen tapi tidak mau meninggalkan keyahudiannya dan memaksa orang-orang lain untuk ikut cara-cara mereka. Ya, benar nggak? Kalau nggak sunat kita nggak masuk surga. Ini ajaran benar enggak? Tidak, maka ditentang oleh Paulus. Teruskan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Nah, tapi karena gereja purba itu ajaran itu bukan milik perorangan. Tak peduli pandainya Paulus, dia seorang profesor, biarpun pendapatnya hebat, tapi kalau itu belum disetujui oleh seluruh gereja, ajaran itu tidak diakui oleh siapa-siapa. Makanya perlunya ada konsili ini, jadi ajaran milik seluruh gereja, bukan milik perorangan. Bahaya itu. Ya, teruskan. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi ke rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan. Ya, dibicarakan bersama dengan para rasul di Yerusalem karena pusatnya waktu itu masih di Yerusalem. Ayat 4. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka Ayat 5 langsung baca. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat. Nah, ini biang keroknya orang ini, mantan Farisi ini loh. Ini biang keroknya yang membuat kacau dalam gereja purba itu, karena mereka tidak mau meninggalkan pemahaman mereka tentang kekristenan. Kamu harus disunat, kamu ini yang bikin kacau waktu itu. Ya, akhirnya ayat 6.
Maka bersidanglah rasul-rasul. Sidang agung segenap gereja itulah konsili. Ini disebut sebagai konsili pertama para rasul di Yerusalem. Nah, ini yang memutuskan siapa? Bukan Petrus. Coba kita lihat. Yang memutuskan rapat itu tadinya bukan Petrus. Kalau dia pimpinannya pasti dia yang memutuskan. Ternyata enggak. Kita baca dalam ayat yang ke-13. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Nah, hai saudara-saudara, dengarkan aku, karena Yakobus menjadi uskup di Yerusalem sebagai uskup yang pertama. Petrus sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan. Itulah sebabnya ketika Paulus pertama kali datang ke Yerusalem, sesudah dia bertobat itu, dia ke Yerusalem lagi, kelihatan Petrus menduduki tempat kedua sesudah Yakobus. Galatia 2:9. Galatia 2:9. Tetapi seperti yang ada tertulis, apa yang Galatia 2:9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai sokok guru jemaat. Nah, yang dipandang sebagai sokok guru jemaat siapa? Yakobus, Kefas, Yohanes. Kenapa tidak Kefas dulu? Berarti Kefas sudah tergeser kedudukannya. Dan pada akhirnya memang dia betul-betul tergeser. Ketika terakhir kali Paulus berkunjung di Yerusalem, sekarang ya jadi pimpinan total Yakobus. Kita baca Kisah Rasul 21 ayat 17. Kisah Rasul 21 ayat 17. Ya, ternyata mereka tetap manusia juga ya. Masalah gereja itu dari dulu ada. Gereja apa saja. Terus kan? Ya. Ketika kami tiba di Yerusalem, Kami tiba, berarti penulis buku ini ikut datang. Karena kami. Siapa penulis buku ini? Kisah Rasul. Lukas, berarti dia saksi mata peristiwa ini. Ketika kami datang, terus semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Terus kan? Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Nah, nggak ada Petrus sudah. Total yang di Yerusalem adalah Yakobus yang berpuasa di Yerusalem. Yakobus ternyata dari kelompok yang tetap mempertahankan hukum Taurat, sehingga dia disebut sebagai Yakobus yang benar. Dan ketika orang-orang Yahudi pada akhirnya orang-orang Yahudi meminta Yakobus untuk menentang orang-orang Kristen, disuruh naik ke bubungan bait Allah, dia justru berlutut dan di atas pohon batalan menyatakan Kristus sebagai Mesias, diseret turun, dilempari batu, mati di Yerusalem. Nah, Petrus kemana? Petrus menjadi pimpinan gereja di Antiokhia selama 7 tahun. Dan di sana akhirnya dia digantikan orang namanya Evodius. Dia pindah ke Roma. Dari Evodius, lalu dia digantikan namanya Ignatius. Ignatius itu menurut tradisi adalah salah satu dari anak kecil yang pernah diberkati Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus pernah memberkati anak kecil kan? Anak yang diberkati itu akhirnya jadi pimpinan gereja, menjadi uskup di kota Antiokhia. Dialah yang akhirnya pada umur tua diseret ketika terjadi penganiayaan, diseret ke kota Roma dan mau dibunuh. Nah, di tengah perjalanannya ke kota Roma itu, dia menulis 7 buah surat. Oh ini ada suratnya dia. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli bisa ditulis.
dan ada terjemahnya bahasa Inggris. Ada dia menulis 7 buah surat di tengah jalan ini, dan disitulah kita dapat belajar tentang bagaimana gereja pada zaman itu. Jadi jangan ngarang-ngarang, gereja itu sudah ada bentuknya, dan kita bisa belajar dari Ignatius ini. Dia adalah muridnya Petrus, tapi juga muridnya Yohanes. Nah, Yohanes juga punya murid kenalannya, namanya Polikarpus. Dia dari Smyrna di Turki sekarang, namanya kota Izmir. Ada tulisannya Polikarpus di sini. Nah, Polikarpus ini bersahabat dengan Ignatius. Nah, orang-orang ini yang pernah mengenal Rasul inilah yang disebut sebagai Bapak-Bapak Rasuliah. Jadi sesudah para Rasul, yang melanjutkan adalah Bapak-Bapak Rasuliah. Dan tulisan-tulisannya itu masih dipelihara dalam gereja ortodoks. Dan mungkin sekarang sudah juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bisa dibaca oleh siapa saja. Nah, tulisan-tulisan Bapak-Bapak Rasuliah ini tadinya dianggap bagian dari kitab suci Perjanjian Baru. Sebelum Perjanjian Baru itu akhirnya dikanonkan. Itu terbukti dalam satu kodeks Sinaiticus. Di situ kitab Perjanjian Baru itu mengandung buku-buku ini, buku-buku dari para bapak Rasulnya. Ya. Jadi waktu itu belum ada namanya kanon. Karena ingat, awalnya gereja hanya menggunakan ajaran lisan. Otoritasnya dari para rasul dan dari Yesus sendiri. Sehingga ketika mulai tulisan-tulisan itu mulai ada, dituliskan, terutama Irenaeus, saya nggak bawa bukunya, saya hanya tunjukkan aja sebenarnya. Irenaeus salah seorang dia adalah muridnya Polikarpus, yang adalah muridnya Rasul Yohanes. Jadi cucu rohaninya Yohanes. Jadi sangat dekat sekali. Dia menulis dalam bukunya itu bahwa tulisan-tulisan yang sudah ada, yang sekarang kita kenal sebagai Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu sudah ada pada zamannya dia, abad kedua, sudah ada, dan sudah dihormati oleh orang-orang Kristen. Hanya belum dianggap kitab suci. Hanya dianggap tulisan-tulisan yang punya otoritas karena datang dari para rasul, sesuai dengan ajaran dari para rasul secara lisan. Mereka disebut sebagai memoir para rasul. Apa sih memoir itu bahasa Indonesia-nya? Kenangan ya? Kenangan dari para rasul. Jadi tidak disebut kitab suci. Kalau Perjanjian Lama mereka mengutip seperti tertulis. Kalau tulisan para rasul, baik Injil maupun surat-surat, itu disebut kenangan. Itu Irenaeus dan kitab-kitab ini. Bagaimana akhirnya dari memoir mulai dianggap sebagai kitab suci? Itu lama, saudara. Itu tahun 150. Jadi waktu itu gereja menghadapi 2 bidat yang berasal dari sekte dari agama Yahudi. Ada bidat Ebionit, ada bidat Karitians, ada bidat Nasrani. Nasrani itu nama bidat, bukan nama Kristen ya. Jadi jangan enak-enak disebut Nasrani, itu namanya bidat ya. Zaman dulu ya, bidat-bidat ini tidak percaya Yesus sama Allah. Mereka adalah anak alamiah dari Yusuf dan Maria. Dia diangkat anak Allah ketika dibaptiskan di Sungai Yordan. Saat itulah dia diangkat jadi anak oleh Allah. Nah, dia tujuannya datang bukan untuk jadi selamat, tetapi tujuannya datang ke dunia adalah untuk menegaskan orang harus mengikuti Taurat. Jadi mirip kayak pemahaman Islam tentang Muhammad. Karena ajarannya tidak beda dengan ajaran Ebionit ini. Ya. Makanya mereka ditolak oleh gereja waktu itu, ajaran orang-orang ini. Yang kedua adalah ajaran yang dipengaruhi oleh orang-orang Yunani, filsafat Yunani. Inilah ajaran Gnostik. Lah orang-orang Gnostik ini untuk menekankan ajaran mereka membuat kitab-kitabnya sendiri.
membuat Injilnya sendiri. Ada Injil Petrus, Injil Bartolomeus, Injil Maria, Injil, nah itu saya semua saya punya. Ini ada target ya. Injil Thomas ini ditemukan di Mesir. Sekarang itu bahasa Inggris di tempat namanya Nag Hammadi. Ini ada macam-macam Injil. Sebentar saya lihat apa aja ini. Thomas, Injil Mesir, Injil orang Mesir, Wahyu Paulus, Wahyu pertama Yakobus, Wahyu kedua Yakobus, Wahyu Adam, Kisah Petrus dan 12 Rasul, dan macam-macam. Ini ada kitab-kitab yang ditulis di zaman itu sebagai rival dari tulisan para rasul. Terutama waktu itu yang akhirnya membuat gereja bereaksi adalah orang namanya Marcion. Dia seorang pedagang kapal yang kaya, berasal dari Sinope di Turki Selatan. Bapaknya seorang uskup. Waktu itu uskup masih boleh menikah. Di zaman itu uskup masih boleh menikah. Abad keempat uskup diambil dari orang yang tidak menikah ya. Jadi dia dari Sinope di Turki Selatan. Dia mengikuti ajaran Gnostik, aliran ya Gnostik sih ya. Dia mengatakan bahwa Allah itu ada dua. Allah yang buruk, yaitu Allahnya perjanjian lama. Allah yang baik yang tidak dikenal oleh yang buruk, yaitu Bapaknya Tuhan Yesus. Allah yang buruk itulah yang menciptakan tubuh jasmani, sebab tubuh jasmani itu menurut ajaran dia adalah buruk, jahat. Nah, karena pemikiran inilah akhirnya dia mengatakan perjanjian lama harus dibuang karena itu ciptaan Allah yang buruk. Injil-injil yang ada 4 Injil, berarti kalau gitu, kalau ada orang mengatakan Injil sudah diubah, itu bohong. Dari zaman awal orang Kristen tidak mengenal Injil yang lain yang diakui gereja kecuali keempat Injil itu dari awal. Kalau ada Injil-Injil yang lain itu Injil palsu dan itu muncul lebih kemudian daripada keempat Injil ini. Injil-Injil yang saya sebutkan tadi ya, Injil Yudas. Jadi saudara jangan heran kalau nanti ada dituduhkan Injil ini Injil itu pasti Gnostik, pasti isinya Gnostik. Jadi jangan gampang terkecoh ya, karena biasanya mereka kalau ketemu, wah diketemukan Injil zaman kuno gini, nah itu Injil Gnostik kok. Gereja kan dituntun Roh Kudus, gak mungkin salah dalam hal ini ya. Baik, nah jadi Injil-Injil itu dari dulu ada. Nah, Marcion mengatakan Injil-Injil yang mengandung keyahudian harus dibuang. Matius dibuang dulu. Kenapa? Judulnya awalnya inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, Yahudi buang. Markus itu polanya Barnabas, orang Yahudi buang. Yohanes orang Yahudi, di samping dia mengatakan firman menjadi daging itu jahat, buang. Akhirnya tinggal Lukas, oh dia orang Yunani, jadi bukan ciptaan Allah yang buruk. Maka yang diakui hanya Injil Lukas saja oleh Marcion ini. Tapi itu pun Injil Lukas itu sudah dipotong bagian depannya. Yesus lahir, Yesus sudah punya daging kok lahir. Yesus disunat. Oh itu kan Yahudi dibuang, dipotong. Jadi yang dipegang hanya Injil Lukas, tapi ya sudah dipotong, dan surat-surat Paulus. Dialah orang pertama yang membuat semacam kanon. Waktu itu gereja masih terbuka ya. Gereja masih mengikuti semua tulisan-tulisan yang lain. Akhirnya gereja mengatakan tidak bisa begitu. Kita bahaya ini kalau kita biarkan orang kayak gini nih. Bisa kacau iman Kristen ini. Maka akhirnya gereja membuat kriteria. Tulisan-tulisan itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Rasul yang selama ini diterima secara lisan di dalam gereja. Sehingga akhirnya ada 5 kriteria diberikan oleh para bapak gereja di zaman itu. Makanya saudara jangan anti bapak gereja, nggak ada bapak gereja kita nggak ada keterangan-keterangan ini. Ada orang yang anti bapak gereja, katanya ngubah-ubah ajaran, justru mereka yang membela ajaran kok mengubah gimana? Ada orang saya baca di YouTube itu ya. Wah bapak gereja ini yang ngubah ini,
Kamu yang keliru, kamu nggak tahu sejarah. Nah, para bapak gereja ini akhirnya mengatakan tulisan yang bisa dianggap tulisan milik gereja, pertama harus ditulis oleh rasul sendiri atau orang dekatnya atau anak rohaninya. Itu pertama, syarat pertama. Sehingga akhirnya tulisan-tulisan yang dibuktikan biarpun pakai nama rasul tapi tidak ditulis oleh rasul sendiri nggak bisa masuk. Yang kedua, tulisan-tulisan itu harus membuktikan ditulis di zamannya rasul. Berarti abad pertama. Padahal kayak Injil Barnabas, Injil yang lain-lain, Injil Barnabas itu karangan orang Islam ya, yang sekarang disebarkan ke karangan orang namanya D. Arande, orang Yahudi yang waktu itu dia ada inkuisisi di gereja Katolik, dia pura-pura jadi Katolik, akhirnya berubah jadi Islam, lari ke Turki, mengarang Injil ini, namanya Injil Barnabas. Ya jelas itu bukan jalan rasul, tidak bisa diakui, itu Injil palsu itu ya. Jadi jangan mau dikecoh dengan itu. Semua Injil yang lain, Injil Thomas, Injil Bartolomeus, Injil Petrus, macam-macam ini Injil-Injil yang ditulis untuk mempromosikan ajaran Gnostik dan ditulisnya 100 tahun sesudah zamannya Rasul. Maka Anda bisa masuk, ya. Jadi harus ditulis di zamannya Rasul. Ketiga, ajarannya tidak boleh bertentangan dengan paradosis. Apa paradosis tadi? Tradisi ajaran para rasul. Jadi kalau dulu orang itu mempunyai ajaran Kristen itu bukan, oh ayatnya mana dong? Ayatnya ada, kitab suci belum ada, ayat gimana? Mereka memiliki apa yang disebut sebagai kanon iman. Ini jadi ajaran ada dulu, bukan baru ngalang-ngalang ayat, tidak. Ini kan fenomena modern. Ajaran sudah ada bentuknya, berasal dari zaman para rasul. Ya. Nah, ajarannya tidak boleh bertentangan dengan ajaran rasuliah yang diterima gereja. Yang ketiga, yang keempat, ajaran itu harus juga dikenal di pusat-pusat gereja yang lain. Pada zaman ini, Yerusalem sudah hancur. Pada tahun 70 karena terjadi pemberontakan tahun 69 yang orang Yahudi memberontak terhadap pemerintah Romawi, akhirnya Jenderal Titus datang ke Yerusalem. Yerusalem digempur hancur, kota Yerusalem diganti namanya menjadi kota Aelia Capitolina, dan Bait Allah diratakan dengan tanah, dijadikan tempat penyembahan dewa Apollo. Sehingga Yerusalem tak lagi menjadi tempat yang penting di zaman itu, sehingga otomatis karena orang-orang Kristen berada di wilayah Roma yang menjadi pusat, akhirnya ibu kota kerajaan Roma waktu itu yaitu kota Roma. Roma menjadi pusat kekristenan karena Yerusalem digempur. Tapi pusat yang penting sekali pada zaman itu juga, pada zaman penganiayaan ini adalah kota Alexandria, di mana kitab suci Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dan yang ketiga adalah kota Antiochia di Syria, karena disitulah Rasul Paulus dikirim untuk mengabarkan Injil. Jadi gereja yang satu dengan ajaran yang satu waktu itu ada 3 pusatnya: Roma, Alexandria, dan Antiochia. Yerusalem sudah tidak ada di zaman itu ya. Nanti sesudah terjadi penganiayaan dihentikan, ada 5 pusat nanti. Ini baru 3 pusat ya. Nah saudara, jadi akhirnya waktu itu dikatakan kitab-kitab tadi harus diketahui oleh wilayah-wilayah gereja yang lain. Sehingga biarpun kitab-kitab ini yang sekarang kita sebut kitab para bapak rasuliah tadinya dianggap bagian dari Perjanjian Baru, ternyata melalui tes ini tidak masuk. Bukan karena ajarannya salah, karena kitab-kitab ini tidak memenuhi syarat nomor 4. Apa tadi? Tidak dibaca di wilayah-wilayah gereja yang lain. Contohnya di sini ada namanya surat Barnabas. Isinya mirip surat itu. Itu surat bukan Injil Barnabas ya. Surat Barnabas bukan Injil Barnabas, harus dibedakan ya.
Surat Barnabas itu hanya dibaca di Alexandria, nggak di Roma, nggak di Antioquia, jadi nggak bisa masuk. Terus ketujuh surat Ignatius, biarpun penting, itu hanya dibaca di Syria, Antioquia, tidak dibaca di Roma, tidak dibaca di Alexandria, akhirnya tidak masuk. Didahi, nah dengar ya, kalian terjemahan bahasa Indonesia sekarang dah. Kitab Didahi itu adalah buku pegangan untuk kehidupan orang Kristen, sangat ringkas. Itu ada di sini. Didahi itu artinya pengajaran. Nama aslinya adalah Didahi ton Apostolon, ajaran dari para rasul. Ada Didahi. Jadi ada berapa kitab di sini ya? Semua yang disebut sebagai bapak-bapak rasul itu 1 Klemen, 2 Klemen, Ignatius, Polikarpus, Didahi, Barnabas. Ya itulah kitab-kitab. Saudara bisa baca dari suatu saat, cari di sekarang ada di Google ya, cari kitab-kitab. Jadi supaya sudah tahu bagaimana sih kekristenan purba itu. Jangan baca kekristenan purba dengan kekristenan sekarang ya, keliru nanti. Kekristenan purba harus dilihat dari keadaannya sendiri waktu itu. Jadi akhirnya kitab-kitab ini yang tadinya dianggap bagian dari kitab suci tidak ikut masuk dalam perjanjian baru, tapi tetap dihormati di gereja, terutama gereja Ortodoks. Tetap dihormati karena ini menjadi informasi yang tak ternilai hanya untuk mengetahui gereja purba itu gimana hidupnya waktu itu melalui buku-buku kecil. Ya. Nah pada akhirnya yang tersaring adalah yang sekarang kita sebut 27 kitab perjanjian baru itu pun tidak semuanya langsung diterima. Contohnya 2 Petrus dan Yudas masih dipertanyakan, 2 Yohanes dan 3 Yohanes masih dipertanyakan, kitab Wahyu masih dipertanyakan. Inilah kitab-kitab yang disebut sebagai kitab anti-legomena, kitab-kitab yang menjadi permasalahan. Jadi nggak langsung diterima menjadi bagian kitab perjanjian baru, baru pelan-pelan akhirnya diakui semua, baik gereja yang di barat berpusat di Roma maupun gereja di timur yang nanti berpusatnya di Konstantinopel. Nah itulah baru diterima nanti. Nah sejak kapan akhirnya kitab suci kita ini sudah menjadi fix? Oke deh, kalau gitu kita lanjut nanti. Sejak kapan akhirnya kitab suci kita perjanjian baru itu menjadi fix? Ya, oke, terima kasih. Sampai nanti. Ya.